Kalimat ijab kabul itu terdengar jelas di dalam ruangan sederhana bernuansa putih gading tersebut. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada pelaminan. Tidak ada suara musik atau tawa tamu undangan seperti pernikahan pada umumnya. Hanya ada keluarga inti dari kedua belah pihak, penghulu, dan suasana canggung yang terasa begitu kental. Raisa duduk terpaku di balik hijab putihnya. Sampai detik itu pun, ia masih sulit percaya bahwa lelaki yang kini duduk di hadapan penghulu adalah Abizar. Senior kampus yang paling ia benci. Sekaligus lelaki yang dulu pernah begitu ia sukai diam-diam. Abizar tampak tenang mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Wajahnya tetap datar seperti biasa. Tatapannya lurus ke depan tanpa menunjukkan gugup sedikitpun. Justru itu yang membuat Raisa semakin kesal. Bagaimana bisa lelaki itu setenang ini di tengah hidup mereka yang tiba-tiba berubah berantakan? Ijab akhirnya kabul dimulai. Semua orang menahan napas. Abizar mengucapkannya dengan lancar. Tegas. Sekali tarikan napas. Saya terima nikah dan kawinnya Raisa Nurhaliza binti Hashim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Suara para saksi memenuhi ruangan. Dan jantung Raisa terasa jatuh. Sah. Satu kata itu terdengar begitu sederhana, tetapi mampu mengubah seluruh hidupnya hanya dalam hitungan detik. Ibunya langsung menangis haru. Tante-tantenya tersenyum lega. Bahkan ayah Abizar terlihat mengembuskan napas panjang seperti baru menyelesaikan tanggung jawab besar. Sedangkan Raisa, ia hanya diam. Pikirannya kacau. Penghulu mulai membaca doa, tetapi Raisa sama sekali tidak fokus. Tatapannya justru perlahan bergeser ke arah Abizar. Lelaki itu masih tenang. Terlalu tenang. Seolah menikah dengannya bukan hal besar. Seolah semua ini hanyalah bagian dari daftar kegiatan yang harus diselesaikan hari ini. Raisa mendengus kecil dalam hati. Menyebalkan. Setelah doa selesai, penghulu mempersilakan mereka untuk menandatangani buku nikah. Raisa berjalan pelan ke meja akad. Jemarinya gemetar saat memegang pulpen. Namanya kini resmi berdampingan dengan nama Abizar. Raisa menggigit bibir bawahnya pelan. Aneh sekali. Dulu ia pernah membayangkan bagaimana rasanya jika namanya bersanding dengan nama Abizar. Namun sekarang justru terasa memalukan. Setelah penandatanganan selesai, penghulu tersenyum hangat. Sekarang silakan pengantin pria memasangkan cincin. Abizar mengambil cincin itu tanpa banyak bicara. Saat jemarinya menyentuh tangan Raisa, gadis itu refleks menegang. Hangat. Itu hal pertama yang Raisa sadari. Tangan Abizar hangat. Berbeda jauh dari sikap dinginnya selama ini. Abizar sempat mengangkat wajah dan menatap Raisa sekilas. Tatapan mereka bertemu. Dan entah kenapa, Raisa langsung memalingkan muka lebih dulu. Jantungnya mendadak berdegup tidak nyaman. Setelah prosesi selesai, keluarga mulai sibuk mengabadikan momen sederhana itu. Beberapa menit kemudian, Abizar mendekatinya. Setelah ini kita langsung pulang ke rumah, katanya datar. Bukan rumah orang tua, tetapi rumah kecil yang sudah disiapkan keluarga mereka untuk ditempati setelah menikah. Raisa langsung mengangkat wajah. Kita. Abizar mengernyit tipis. Iya. Kita. Nada bicaranya terdengar biasa saja, tetapi justru membuat Raisa salah tingkah sendiri. Ia masih belum terbiasa mendengar kata "kita" keluar dari mulut lelaki itu. Raisa segera berdiri. Aku bisa pulang sendiri. Terserah.
Jawaban singkat itu sukses membuat Raisa kesal lagi. Benar-benar dingin. Apa laki ini tak bisa bicara sedikit lebih manusiawi? Saat keluarga mulai sibuk membereskan ruangan, Raisa berjalan keluar lebih dulu untuk mencari udara segar. Angin berembus pelan menerbangkan ujung hijabnya. Raisa memejamkan mata sesaat. Sampai sekarang semuanya terasa tidak nyata. Bagaimana bisa hidupnya berubah sejauh ini hanya dalam beberapa minggu? Padahal belum lama ini ia masih sibuk menghindari Abizar di kampus karena malu akibat surat cintanya yang tersebar. Belum lama ini ia masih bersumpah membenci lelaki itu sepenuh hati. Tiba-tiba bayangan kejadian beberapa minggu lalu kembali memenuhi kepalanya. 3 bulan sebelum akad nikah itu terjadi. Kampus yang itu ramai oleh suara langkah mahasiswa dan obrolan yang saling bersahutan di sepanjang koridor fakultas. Di tengah keramaian itu, Raisa berdiri sambil menggenggam kotak makan di tangannya erat-erat. Tangannya dingin karena gugup. Saat sosok tinggi itu muncul dari tangga lantai 2 dengan setumpuk buku di tangan, Raisa langsung menahan napas. Seperti biasa, banyak mahasiswi diam-diam menoleh ke arahnya. Abizar memang terkenal di kampus. Mahasiswa semester 7 dengan nilai nyaris sempurna, bahkan salah seorang dosen menjadikannya asisten dosen, dan pemilik wajah tampan yang sulit diabaikan. Namun di balik semua itu, Abizar dikenal sulit didekati. Raisa memandangi punggung laki itu yang masuk ke perpustakaan, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya memberanikan diri menyusul. Saat tiba di hadapan laki itu, Raisa menyerahkan kotak makanan yang ia buat sendiri. Namun reaksi yang ia dapatkan hanyalah jawaban. "Nggak usah repot-repot begini lagi." Jawabannya tidak terdengar kasar, tetapi cukup membuat semangat Raisa langsung turun. Ia mencoba tersenyum walau terasa canggung. "Aku nggak terbiasa nerima pemberian orang asing." Lanjut laki itu lagi. Sunyi sesaat memenuhi ruangan itu. Raisa menggigit bibir bawahnya, menahan malu yang perlahan naik ke permukaan. Kalimat sederhana itu entah kenapa terasa seperti penolakan yang sangat telak. Hari itu Raisa pulang dengan hati kesal sekaligus malu. Namun anehnya, perasaannya pada Abizar justru belum juga hilang. Dan 2 minggu kemudian, kebodohan terbesar dalam hidupnya terjadi. Malam itu, kamar Raisa dipenuhi kertas-kertas berisi tulisan gagal. Setelah berkali-kali menghapus dan menulis ulang, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sepucuk surat sederhana. Surat yang berisi pengakuan perasaannya pada Abizar. Kalimatnya singkat, tidak puitis, tidak istimewa. Namun semua isi hatinya tertuang di sana. Dengan jantung berdebar tidak karuan, Raisa menyelipkan surat itu ke dalam buku milik Abizar di meja perpustakaan kampus saat pemiliknya lengah sedang mencari buku. Saat itu ia tidak tahu bahwa surat itu justru akan menjadi awal dari rasa malu terbesar dalam hidupnya. Awalnya, tidak ada yang berubah setelah Raisa menyelipkan surat itu ke dalam buku milik Abizar. Hari-hari berjalan seperti biasa. Kampus tetap ramai, tugas terus berdatangan, dan Abizar masih menjadi sosok yang sama, dingin, tenang, dan sulit ditebak. Tidak ada balasan. Bahkan Abizar sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda telah membaca surat itu. Hingga pagi itu, saat Raisa memasuki kelas, suasananya terasa berbeda. Beberapa mahasiswa langsung saling berbisik saat melihatnya. Ada yang menatap dengan ekspresi aneh, ada pula yang menahan senyum. Raisa yang awalnya tidak menyadari apapun mulai merasa tidak nyaman. Sampai akhirnya salah seorang temannya menyerahkan ponselnya pelan. Dan dunia Raisa seperti runtuh saat melihat layar di depannya.
Foto surat cintanya tersebar di grup mahasiswa. Bahkan tulisan tangannya terlihat sangat mudah dikenali. Raisa langsung membeku. Jantungnya berdetak keras, sementara rasa panas perlahan menjalar ke wajah dan lehernya. Ia membaca komentar-komentar yang memenuhi grup itu dengan napas tidak teratur. Sebagian mengejek, sebagian menertawakan. Yang paling menyakitkan bukan hanya surat itu tersebar, tetapi fakta bahwa banyak orang kini tahu ia menyukai Abizar dan ditolak mentah-mentah. Raisa merasa harga dirinya dihancurkan di depan seluruh kampus. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berdiri dan keluar kelas. Langkahnya cepat menyusuri koridor kampus yang terasa begitu sempit dan sesak saat itu. Di tengah perjalanan, ia melihat Abizar yang berjalan menenteng tas laptopnya. Raisa langsung menghadangnya. Abizar menatap dengan ekspresi tenang seperti biasa. Sementara Raisa sudah terlalu dipenuhi emosi untuk bersikap tenang. Ia memperlihatkan layar ponselnya yang menampilkan foto surat cintanya yang tertera jelas di layar. Tatapan Abizar turun ke layar ponsel beberapa detik. Wajahnya tetap sulit ditebak. Dan ketenangan itu justru membuat emosi Raisa semakin meluap. Dengan suara bergetar karena menahan emosi, Raisa meluapkan semua kekesalannya. Kalau lo memang gak suka, gak perlu sampai mempermalukan gue begini. Ia juga mengatakan jika memang ingin menolak, seharusnya Abizar tidak perlu membuat surat itu tersebar dan menjadikannya bahan gosip satu kampus. Beberapa mahasiswa mulai memperhatikan, tetapi Raisa sudah tidak peduli lagi. Dadanya terasa sesak oleh rasa malu. Matanya panas, meski ia mati-matian menahan air mata agar tidak jatuh di depan Abizar. Sebelum pergi, Raisa menatap lelaki itu tajam. Lo nggak perlu khawatir karena mulai hari ini perasaan gue udah gue hapus dan gue nggak akan pernah suka sama lo lagi, jadi berhenti merasa sok paling hebat dan paling ganteng sendiri. Setelah itu Raisa langsung berbalik. Namun langkahnya terhenti saat Abizar tiba-tiba berdiri dan mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Raisa refleks menegang. Untuk pertama kalinya, Abizar benar-benar menatapnya lekat. Tatapan matanya tajam, tetapi entah kenapa tidak terlihat marah. Lalu lelaki itu tersenyum tipis. Kita lihat aja nanti. Kalimat singkat itu terdengar aneh di telinga Raisa. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia pahami. Namun Raisa terlalu marah untuk memikirkannya lebih jauh. Ia segera pergi tanpa menoleh lagi. Sementara Abizar tetap berdiri diam di tempatnya. Ia mengembuskan napas panjang sambil memijat pelipisnya pelan. Karena sebenarnya, beberapa hari sebelum kejadian itu, Abizar sudah mengetahui tentang perjodohan mereka. Malam harinya, Raisa baru saja selesai membereskan buku-bukunya ketika ayahnya mengetuk pintu kamar. Wajah pria itu terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Pembicaraan itu dimulai dari cerita lama tentang persahabatan kakek mereka. Tentang janji yang dibuat puluhan tahun lalu. Tentang amanah keluarga yang akhirnya ingin ditunaikan sekarang. Dan beberapa menit kemudian, Raisa merasa dunia berhenti berputar saat mendengar nama lelaki yang akan dijodohkan dengannya. Abizar. Tubuh Raisa langsung membeku. Suasana kamar mendadak terasa sesak. Raisa bahkan sempat tertawa kecil karena mengira ayahnya sedang bercanda. Namun ekspresi serius kedua orang tuanya membuat senyum itu perlahan hilang. Raisa langsung menolak keras. Bagaimana mungkin ia menikah dengan lelaki yang baru saja membuatnya malu satu kampus? Bagaimana mungkin ia harus hidup serumah dengan Abizar yang dingin dan menyebalkan itu? Namun di sisi lain, Abizar ternyata juga melakukan hal yang sama di rumahnya.
Lelaki itu menolak karena merasa pernikahan hanya akan mengganggu hidupnya yang selama ini tenang dan teratur. Sayangnya, penolakan mereka tidak mengubah apapun. Kedua keluarga tetap ingin menjalankan amanah tersebut. Hari-hari berikutnya dipenuhi perdebatan, bujukan, dan suasana canggung antara dua keluarga. Hingga akhirnya baik Raisa maupun Abizar mulai sadar bahwa keputusan itu nyaris mustahil dibatalkan. Dan pada akhirnya, mereka menyerah. Dengan satu syarat. Tidak ada resepsi. Dan status pernikahan mereka harus dirahasiakan dari kampus. Maka beberapa minggu kemudian, akad sederhana itu benar-benar terjadi. Tanpa pelaminan megah. Tanpa banyak tamu. Hanya keluarga inti dan suasana canggung yang terasa di sepanjang prosesi. Setelah sah menjadi suami istri, Raisa dan Abizar pindah ke rumah kecil yang sudah disiapkan keluarga mereka dekat kampus. Namun alih-alih terasa seperti pasangan pengantin baru, rumah itu justru lebih mirip tempat perang dingin. Hari pertama tinggal bersama saja sudah dipenuhi perdebatan kecil. Tentang lampu kamar yang harus dimatikan tepat waktu karena Abizar tidak suka tidur terlalu larut, dan banyak hal lainnya. Abizar yang terbiasa hidup rapi dan teratur perlahan mulai stres menghadapi Raisa yang ceroboh dan berantakan. Sementara Raisa semakin kesal karena Abizar terlalu dingin dan kaku seperti robot. Mereka bahkan lebih sering saling sindir dibanding berbicara baik-baik. Dan yang paling melelahkan adalah setiap pagi mereka tetap harus pergi ke kampus seolah tidak terjadi apa-apa. Di kampus, mereka hanyalah senior dan junior biasa. Tidak ada yang tahu bahwa setiap hari mereka pulang ke rumah yang sama. Tidak ada yang tahu bahwa Raisa diam-diam masih kesal setiap melihat wajah suaminya sendiri. Dan tidak ada yang tahu bahwa hidup Abizar yang tadinya tenang kini perlahan berubah kacau karena seorang gadis bernama Raisa. Pernikahan mereka baru berjalan 3 minggu. Namun bagi Raisa, hidup bersama Abizar terasa jauh lebih melelahkan daripada mengerjakan tugas 1 semester penuh sekaligus. Rumah kecil yang mereka tempati itu seharusnya terasa hangat dan nyaman bagi pasangan pengantin baru. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rumah itu lebih sering dipenuhi perang dingin. Abizar adalah tipe lelaki yang hidupnya sangat teratur. Semua barang harus berada di tempatnya. Buku-bukunya tersusun rapi berdasarkan ukuran. Jadwal hariannya nyaris tidak pernah berubah. Sementara Raisa adalah kebalikannya. Ia sering meninggalkan handuk sembarangan, lupa menutup lemari, dan terbiasa meletakkan barang di mana saja lalu panik mencarinya sendiri beberapa menit kemudian. Hal-hal kecil itu akhirnya menjadi pemicu pertengkaran hampir setiap hari. Malam itu misalnya, Abizar baru keluar dari kamar saat tatapannya langsung jatuh pada sofa ruang tamu yang dipenuhi remah camilan milik Raisa. Ia hanya diam beberapa detik sambil menatap sofa tersebut, tetapi ekspresinya sudah cukup membuat Raisa tahu lelaki itu sedang kesal. Dan benar saja, beberapa menit kemudian perdebatan kecil kembali terjadi. Tidak besar. Tidak sampai benar-benar marah. Namun cukup untuk membuat rumah mereka selalu ramai oleh adu mulut kecil hampir setiap malam. Anehnya, di tengah semua itu mereka mulai perlahan terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Abizar mulai hafal kebiasaan Raisa yang suka lupa menaruh barang. Sementara Raisa diam-diam mulai tahu bahwa Abizar sebenarnya tidak benar-benar galak, lelaki itu hanya terlalu kaku mengekspresikan dirinya. Namun kedekatan kecil itu tetap mereka abaikan. Karena setiap pagi, mereka masih harus kembali menjadi 2 orang asing di kampus. Pagi itu Raisa datang ke kampus dalam keadaan terburu-buru. Ia bahkan baru menyadari ada sesuatu yang salah saat sudah berada di ruang kelas dan mengeluarkan makalah yang akan dikumpulkan.
Sampul tugas yang ia pegang terlihat asing. Dan saat ia membuka halaman pertama, tubuhnya langsung membeku. Nama yang tertulis di sana bukan miliknya. Abizar. Jantung Raisa langsung berdegu panik. Makalah mereka tertukar. Kepalanya mendadak terasa kosong. Ia buru-buru mencari ponselnya dan mencoba menghubungi Abizar, tetapi laki itu tidak mengangkat telepon. Sementara sebentar lagi dosen sudah akan memasuki kelas. Raisa hampir putus asa ketika pintu kelas tiba-tiba terbuka. Dan suasana langsung berubah heboh. Abizar berdiri di ambang pintu sambil membawa map hitam di tangannya. Kemeja gelap yang dikenakannya sedikit kusut seolah ia datang terburu-buru. Beberapa mahasiswi langsung menoleh antusias. Tidak sedikit yang diam-diam membetulkan penampilan begitu melihat lelaki itu masuk ke kelas. Namun perhatian Abizar hanya tertuju pada satu orang. Raisa. Lelaki itu berjalan mendekat dengan tenang sebelum akhirnya menyerahkan map yang ada di tangannya. Makalahnya ketuker. Nada suaranya tetap datar seperti biasa. Namun justru itu yang membuat satu kelas mulai heboh sendiri. Tatapan penuh rasa penasaran langsung tertuju pada Raisa dan Abizar bergantian. Beberapa teman Raisa bahkan mulai saling berbisik sambil menahan senyum. Raisa yang panik buru-buru mencari alasan sebelum situasi semakin kacau. Dengan canggung ia mengatakan bahwa tadi pagi ia sempat tak sengaja menabrak Abizar saat berjalan di koridor dan mungkin makalah mereka tertukar saat tas mereka sama-sama jatuh. Alasan itu memang terdengar masuk akal. Tetapi entah kenapa justru membuat teman-temannya semakin heboh menggoda. Wajah Raisa memanas seketika. Sementara Abizar hanya berdiri diam beberapa detik di depannya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Raisa melihat sesuatu yang jarang muncul di wajah lelaki itu. Ujung bibir Abizar sedikit terangkat. Hampir seperti sedang menahan senyum. Sejak kejadian makalah tertukar, teman-teman Raisa mulai sering menggoda dirinya dan Abizar. Raisa sendiri semakin waspada agar rahasia pernikahan mereka tidak terbongkar di kampus. Namun Abizar tetap bersikap tenang seperti biasa, seolah semua kepanikan Raisa tidak penting. Beberapa hari kemudian, dosen mata kuliah metode penelitian berhalangan hadir. Sebagai asisten dosen, Abizar masuk menggantikan kelas Raisa. Suasana kelas langsung berubah ramai. Banyak mahasiswi tampak antusias melihat Abizar mengajar. Sementara Raisa hanya bisa memijat pelipis, rasanya aneh melihat suaminya sendiri berdiri di depan kelas sementara ia harus berpura-pura menjadi mahasiswa biasa yang tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Sepanjang kelas berlangsung, Abizar menjelaskan materi dengan sangat serius. Cara bicaranya tenang, runtut, dan mudah dipahami. Dan tanpa sadar, Raisa beberapa kali memperhatikan lelaki itu terlalu lama. Ia mulai mengerti kenapa banyak mahasiswi diam-diam mengagumi Abizar. Lelaki itu memang pintar. Dan saat fokus menjelaskan sesuatu, Abizar terlihat jauh lebih menarik daripada biasanya. Namun kekaguman kecil itu langsung hilang ketika Abizar membagikan tugas penelitian tambahan di akhir kelas. Keluhan langsung terdengar dari berbagai sudut ruangan. Raisa menggerutu pelan sambil menatap lembar tugasnya dengan tidak percaya. Sayangnya, suara kecil itu tetap terdengar oleh Abizar. Tatapan lelaki itu langsung mengarah pada Raisa beberapa detik sebelum ia berkata tenang bahwa kalau masih ada yang mengeluh, tugasnya bisa ditambah. Satu kelas tertawa. Dan Raisa langsung menunduk kesal sambil mengomel dalam hati. Menyebalkan. Bahkan di kelas pun Abizar tetap terasa seperti musuhnya. Malam harinya, Raisa duduk di lantai ruang tamu dengan laptop dan buku-buku yang berserakan di sekelilingnya.
Sejak 1 jam terakhir ia mencoba memahami tugas penelitian itu, tetapi hasilnya nihil. Semakin dibaca, kepalanya justru semakin pusing. Di sisi lain ruangan, Abizar terlihat tenang mengetik di laptopnya tanpa terusik sedikitpun. Raisa melirik laki itu berkali-kali sebelum akhirnya mendekat pelan. Awalnya Abizar langsung menolak saat Raisa meminta bantuan. Menurutnya, tugas itu harus dikerjakan sendiri agar Raisa belajar. Namun Raisa yang sudah hampir putus asa terus membujuk tanpa malu-malu. Awalnya Abizar menolak saat Raisa meminta bantuan. Namun karena terus dibujuk, bahkan sampai dijanjikan Raisa akan membersihkan rumah selama seminggu, Abizar akhirnya menyerah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka duduk berdampingan tanpa bertengkar sambil mengerjakan tugas bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah kecil mereka terasa jauh lebih hangat daripada biasanya. Malam itu suara ketikan laptop dan lembaran buku yang dibalik menjadi satu-satunya suara yang memenuhi ruang tamu kecil mereka. Raisa masih duduk di lantai sambil sesekali mengangguk memahami penjelasan Abizar. Raisa beberapa kali mengeluh saat tidak memahami materi, sementara Abizar, yang biasanya dingin dan cepat kesal, malam itu justru terlihat jauh lebih sabar. Sesekali lelaki itu bahkan tanpa sadar tersenyum kecil melihat ekspresi frustrasi Raisa yang berlebihan saat salah menghitung data penelitian. Dan tanpa mereka sadari, waktu berjalan begitu cepat. Menjelang tengah malam, Raisa yang awalnya masih mencoba fokus perlahan mulai mengantuk. Sementara Abizar yang sedang membaca hasil revisi tidak menyadari bahwa gadis di sampingnya akhirnya benar-benar tertidur dalam posisi duduk bersandar di sofa. Baru beberapa menit kemudian Abizar mendongak dan melihat Raisa tertidur dengan posisi yang sangat tidak nyaman. Kepalanya miring sembarangan, sementara hijabnya mulai longgar dan beberapa helai rambut keluar berantakan menutupi pipinya. Abizar memandangi gadis itu cukup lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada tatapan kesal dari Raisa. Yang ada hanya gadis itu, tertidur pulas di dekatnya. Abizar mengembuskan napas pelan sebelum akhirnya menutup laptopnya. Akhirnya, dengan gerakan hati-hati, Abizar membungkuk lalu menggendong tubuh Raisa. Gadis itu sedikit bergerak kecil dalam tidurnya, tetapi tidak benar-benar bangun. Abizar membawa Raisa ke kamar dengan langkah pelan. Dan saat ia hendak membaringkan Raisa di kasur, tatapannya tertahan beberapa detik pada hijab gadis itu yang sudah berantakan. Abizar ragu sejenak. Lalu dengan hati-hati ia melepaskan hijab Raisa agar gadis itu bisa tidur lebih nyaman. Untuk pertama kalinya, Abizar melihat Raisa tanpa kerudung. Dan untuk sesaat laki itu benar-benar terdiam. Rambut hitam panjang itu jatuh berantakan di atas bantal. Wajah Raisa terlihat jauh lebih lembut tanpa ekspresi kesal atau omelan yang biasa memenuhi hari-harinya. Entah kenapa, dada Abizar terasa sedikit aneh. Namun Raisa tiba-tiba terusik dan membuka mata perlahan. Butuh beberapa detik bagi gadis itu untuk sadar. Sampai akhirnya ia melihat Abizar berdiri sangat dekat di hadapannya sambil memegang hijabnya. Dan Raisa langsung terlonjak kaget. Ya Allah! Abizar refleks mengernyit kesal. Bisa nggak sih nggak usah teriak? Raisa buru-buru menutup rambutnya dengan selimut sambil menatap Abizar tidak percaya. Ngapain hijab aku dibuka? Karena kamu tidur kayak orang pingsan di ruang tamu. Dan kalau aku nggak pindahin, besok leher kamu sakit. Raisa langsung diam beberapa detik. Wajahnya mulai memanas saat sadar Abizar tadi menggendongnya ke kamar. Dan yang lebih membuatnya salah tingkah. Abizar baru saja melihatnya tanpa hijab. Suasana mendadak canggung. Abizar mengusap tengkuknya pelan lalu berkata dengan nada sedikit kesal.
Lagi pula aku suami kamu, jadi nggak perlu teriak lebay begitu. Kalimat itu membuat jantung Raisa berdetak keras. Pipinya langsung memerah. Sementara Abizar sendiri tampak baru sadar dengan ucapannya. Laki itu berdehem pelan lalu segera memalingkan wajah. Mereka sama-sama salah tingkah satu sama lain. Dan sejak malam itu, sesuatu di antara mereka perlahan mulai berubah. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Mereka mulai lebih sering makan bersama, belajar bersama, dan berbicara tanpa emosi seperti sebelumnya. Pertengkaran kecil masih ada, tetapi kini terasa jauh lebih ringan. Perasaan Raisa yang dulu sempat ia paksa hilang perlahan mulai tumbuh lagi. Dan ternyata, Abizar pun mulai merasa rumah kecil mereka terasa aneh jika Raisa tidak ada di dalamnya. Suatu hari, salah satu mahasiswi terang-terangan menyatakan perasaannya pada Abizar di kampus. Dan untuk pertama kalinya, Raisa merasa cemburu. Perasaan itu membuatnya gelisah sepanjang hari. Ia bahkan mendadak jutek pada Abizar di rumah tanpa alasan jelas. Abizar yang awalnya bingung akhirnya sadar penyebabnya. Dan entah kenapa, kesadaran bahwa Raisa cemburu justru membuat sudut bibirnya beberapa kali terangkat menahan senyum. Malam harinya, Abizar mengajaknya berbicara serius. Akhirnya untuk pertama kalinya mereka berbicara dari hati ke hati. Tentang kecemburuan Raisa. Juga tentang rasa malu Raisa dulu. Tentang surat cinta yang ternyata tidak pernah disebarkan Abizar. Abizar akhirnya menjelaskan bahwa surat cinta Raisa dulu bukan disebarkan olehnya. Ia bahkan belum sempat membaca surat itu karena salah satu temannya lebih dulu menemukannya di dalam bukunya. Temannya yang iseng memotretnya lalu menyebarkannya ke grup mahasiswa tanpa izin. Setelah penjelasan itu, Raisa akhirnya meminta maaf karena sudah sempat menaruh benci pada Abizar. Dan malam itu akhirnya Abizar mengajak Raisa berdamai atas segalanya. Beberapa bulan kemudian, rahasia pernikahan mereka akhirnya terbongkar di kampus. Kampus langsung heboh. Banyak mahasiswi patah hati mengetahui Abizar ternyata sudah menikah diam-diam. Sementara Raisa panik luar biasa membayangkan semua orang akan menertawakannya lagi. Namun saat beberapa mahasiswa mulai bertanya macam-macam, Abizar justru menggenggam tangan Raisa di depan mereka semua. Tatapannya tenang seperti biasa. Iya, katanya singkat, Raisa istri saya. Dan kali ini, tidak ada lagi rasa malu di hati Raisa. Karena untuk pertama kalinya, lelaki dingin yang dulu membuatnya menangis itu akhirnya benar-benar memilihnya. Bukan karena perjodohan. Bukan karena amanah keluarga. Tetapi karena cinta yang tumbuh perlahan di antara dua orang paling keras kepala.